Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas atap rumah-rumah kampung ketika Ibu Indah, seorang wanita berusia 38 tahun, membuka pintu warung kecilnya. Warung itu hanya berupa bangunan sederhana dari papan, dengan tungku batu di bagian belakang. Tangannya gemetar sedikit ketika ia menyalakan api untuk mengasapi iam-iam yang akan dijual. Ia adalah seorang janda, ditinggal suaminya sejak 3 tahun lalu akibat kecelakaan motor. Hidupnya berubah drastis sejak saat itu, dari istri yang nyaman menjadi perempuan yang harus menghidupi 2 anaknya seorang diri. Raka, 16 tahun. Anak pertama yang mulai sering murung karena beban sekolah dan kemiskinan. Nisa, 11 tahun, bocah kecil yang lebih sering menahan lapar daripada jajan seperti teman-temannya. Ibu Indah mengusap keringatnya yang sudah muncul, meski matahari belum sepenuhnya naik. Asap dari ayam mulai menyengat matanya. Setiap hari, ia hanya mampu mengolah beberapa potong ayam, berharap semuanya laku sebelum sore tiba. Jika tidak, ia dan anaknya harus makan seadanya, sambil membolak-balik ayam yang sudah menghitam di panggang api. Suara tawa keras terdengar dari seberang jalan. Itu adalah warung baru milik Pak Denny. Ayam goreng kremes Denny Maknyus. Begitu tulisan besar terpampang, warung itu jauh lebih besar, lebih rapi, dan selalu ramai. Bahkan pagi-pagi begini, sudah terlihat beberapa pembeli antre. Ibu Indah menelan ludah pelan. Ada rasa perih di dadanya setiap kali melihat ke arah sana. "Bu, uang jajan Raka hari ini gimana?" Suara Raka terdengar pelan dari dalam rumah, ragu-ragu seperti takut mengecewakan ibunya. Ibu Indah memaksakan senyum. "Nanti kalau dagangan laku, Ibu kasih." Ya, Raka hanya mengangguk dan masuk lagi. Ibu Indah tahu betul, anaknya sering pergi ke sekolah tanpa uang sepeser pun. Menjelang siang, warungnya masih sepi. Hanya 2 potong ayam laku, sisa 4 lagi masih tergeletak di nampan bambu. Sementara itu, suara dari warung Pak Denny semakin ramai. Aroma ayam goreng gurih merebak ke seluruh kampung. Beberapa ibu-ibu lewat sambil bergosip. "Warungnya Pak Denny enak banget, Bu. Selalu ramai," kata salah satu dari mereka. "Lah iya, harga murah, tempatnya bersih," timpal yang lain. Tak satu pun melirik ke arah Ibu Indah. Ia berdiri diam, bibirnya bergetar. Sesekali ia mencubit pahanya sendiri agar tidak menangis di depan umum. Hatinya mulai terguncang. Kenapa hidupku selalu kalah? Kenapa usahaku selalu tidak laku? Apa aku memang ditakdirkan miskin selamanya? Pikirannya berkecamuk non-stop. Sore harinya, hujan mulai turun deras. Warungnya bocor di sana-sini. Ibu Indah terpaksa menutup warung lebih cepat. Ayam yang tidak laku, ia bungkus rapat, dan mungkin akan dimakan besok oleh mereka bertiga. Ketika ia hendak mengunci pintu warung, seseorang melintas. Itu Pak Denny. Ia tersenyum ramah, tapi ada nada meremehkan. "Bu Indah, dagangannya kok tutup cepat, sepi?" "Ya," nada suaranya menusuk sekali. Ibu Indah menahan amarah. "Hujan, Pak. Jadi, saya tutup dulu." Pak Denny tertawa kecil. "Ya sudah, semoga besok ada rezeki, Bu." Lalu ia pergi begitu saja. Ucapan itu seperti logam panas yang menempel di hati Ibu Indah. Matanya memerah, tangannya mengepal kuat. Saat ia berjalan pulang menuju rumah, hujan makin deras. Celananya basah sampai ke lutut. Langkahnya berat, namun pikirannya jauh lebih berat, penuh pikiran gelap yang mulai tumbuh satu demi satu.
Ketika ia sampai di depan rumah, petir menyambar di langit, menerangi pohon bambu besar tak jauh dari rumahnya. Pada saat itulah, Ibu Indah merasa ada sesuatu yang melintas di balik batang bambu itu. Sebuah bayangan tinggi, diam, bergerak perlahan, seolah mengamati dirinya. Dadanya langsung berdebar keras. "Itu apa?" bisiknya. Angin berhembus, dingin sekali. Menusuk tulang, seolah ada yang membalas tatapannya dari kegelapan. Malam itu, ketika hujan berhenti dan anak-anak sudah tidur, Ibu Indah duduk sendirian di dapur. Kesunyian itu berbeda, lebih berat, lebih pekat. Suara tok, tok, tok terdengar dari arah pintu belakang. Ia menelan ludah. Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Pintu itu kembali berbunyi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, seperti disertai bisikan lirih. Indah, Indah. Tubuhnya merinding. Suara itu bukan suara manusia. Turun naik napasnya. Matanya perlahan menatap ke arah pintu yang mulai bergetar. Di balik pintu, terlihat bayangan tinggi, besar, berwujud samar, seolah menunggu untuk masuk. Dan dari kejauhan, terdengar tawa pelan yang bukan dari dunia manusia. Hujan semalam belum benar-benar hilang. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Ibu Indah berdiri di belakang rumah, menatap pohon-pohon bambu yang semalam memantulkan bayangan aneh. Ia masih merasakan dingin di tulangnya, seolah bisikan yang memanggil namanya masih menghantui telinganya. Semalaman ia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara tawa lirih itu muncul kembali, seperti makhluk yang bersembunyi di kegelapan dan menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Saat Ibu Indah hendak kembali ke dapur, terdengar teriakan kecil dari dalam rumah. "Bu, ada bayangan di jendela." Itu suara Nisa, anak bungsunya. Ibu Indah berlari. Nisa berdiri gemetaran, menunjuk jendela kamarnya yang masih basah oleh embun pagi. Di kaca yang berembun, terlihat bekas sidik jari panjang, seperti tangan seseorang. Namun panjangnya tidak wajar lebih dari 2 kali panjang telapak tangan manusia. Ibu Indah langsung memeluk Nisa. "Sudah sayang, itu mungkin embun jatuh." Namun suaranya bergetar. Ia sendiri tahu bahwa garis jari itu terlalu jelas dan terlalu aneh. Raka masuk ke kamar, mengusap matanya yang masih mengantuk. "Bu, semalam aku lihat bayangan hitam di dapur. Tinggi, kayak bukan manusia." Ibu Indah langsung menegur dengan suara pelan namun tegas. Sudah, jangan ngomong sembarangan." Tapi di dalam hati, ia sangat ketakutan. Semua kejadian terasa seperti tanda-tanda buruk. Hari itu suasana warung sepi lagi. Padahal, warung Pak Dini di seberang jalan semakin ramai. Bahkan muncul spanduk baru bertuliskan, "Promo besar-besaran." Suara pelanggan yang tertawa dan berbicara keras terdengar sampai ke warung Ibu Indah. Ia hanya duduk di bangku kayu, memandangi ayam asap yang masih utuh, tidak ada yang membeli. Sambil mengipas asap, pikirannya melayang ke kejadian semalam. Bayangan di bambu, ketukan pintu, suara yang memanggil namanya, sidik jari panjang di jendela. Ia semakin gelisah. Menjelang siang, ketika warung sepi total, seseorang menghampiri warungnya. Itu adalah Mbah Sarti, tetangga tua yang dikenal suka berjalan keliling kampung sambil membawa tas anyaman berisi daun-daunan indah. "Kamu semalam lewat kebun bambu itu, ya?" Suara Mbah Sarti serak, namun nada bicaranya seperti tahu sesuatu. Ibu Indah terkejut. "Loh, kok Mbah tahu?" Mbah Sarti menatap ke arah bambu di belakang rumah. Tempat itu ada penunggunya, makhluk yang suka memanggil siapapun yang hatinya sedang gelap. Dia tahu siapa yang putus asa. Napas Ibu Indah tercekat. "Penunggu? Maksud Mbah, makhluk halus?" Mbah Sarti mengangguk sangat pelan. "Itu bukan sekadar makhluk halus. Dia jin tua, tinggal di bawah akar bambu paling besar. Dia suka mengikat manusia lewat janji. Kalau kamu dengar bisikan, jangan ditanggapi. Jangan mendekat ke sana lagi." Ibu Indah
langsung merinding. Ia teringat suara yang memanggil namanya semalam. Indah. Suaranya seperti datang dari dalam tanah pelan, lembut, tapi memaksa. Malamnya, kegelisahan semakin menjadi. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun bambu bergesekan, dan menimbulkan suara menyerupai desisan panjang. Serit, serit, di dapur, lampu berkedip-kedip, seolah akan padam kapan saja. Raka dan Nisa sudah tidur. Ibu Indah duduk di kursi kecil sambil memeluk dirinya sendiri. Mencoba menenangkan diri. Namun semakin malam, rasa gelisah semakin kuat. Hingga tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi dari pintu belakang. Ibu Indah membeku. Pintu itu bergetar pelan. Lalu terdengar suara lebih jelas daripada semalam. Indah, aku menunggu. Napasnya tersengal. Ia menutup mulut, menahan jeritan agar anak-anak tidak bangun. Ketukan itu berubah jadi gesekan seperti kuku panjang menggaruk kayu. Krik, krik, krik. Jantung Ibu Indah berdetak sangat keras. Ia sudah ingin lari, namun kakinya kaku seperti terpasung. Lalu puncaknya pintu belakang itu, pelen-pelen terbuka sendiri. Ciit, angin dingin menerobos masuk. Di balik pintu yang terbuka, berdiri sosok hitam tinggi, tubuhnya kurus namun panjang seperti ranting kering. Matanya merah menyala dalam gelap, wujudnya samar, seperti asap padat yang terus bergerak pelan. Ibu Indah tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, tidak bisa bernapas. Makhluk itu membungkuk sedikit, seolah sedang tersenyum kepadanya. Dan dengan suara berbisik kasar, ia berkata, "Ikuti aku, Indah, rezekimu menunggu." Kegelapan di luar rumah bergetar, seolah banyak suara lain ikut berbisik memanggilnya. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, Ibu Indah merasakan takdirnya sedang ditarik ke arah kegelapan yang jauh lebih dalam. Angin malam yang menusuk itu seperti menarik napas Ibu Indah paksa. Tubuhnya bergetar hebat, tapi rasa takut yang membekap justru membuatnya diam terpaku. Sosok hitam tinggi di depan pintu hanya berdiri, menunggu, seolah tahu bahwa Ibu Indah tidak punya tempat lagi untuk lari. "Kak, kenapa kau memanggilku?" Suara Ibu Indah lirih, hampir tidak keluar. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia mendekat perlahan. Setiap langkahnya mengeluarkan suara retakan, seperti tulong-tulong yang patah. Wujudnya samar, tapi semakin mendekat, bentuknya makin jelas. Tubuhnya kurus panjang, seperti mayat yang direntangkan. Kulitnya abu-abu kebiruan, retak seperti tanah kering. Mata merah menyala, tanpa kelopak, tanpa berkedip. Dan mulutnya panjang, sobek sampai ke telinga, seperti selalu tersenyum dengan cara yang salah. Saat ia semakin dekat, udara di rumah terasa berat dan dingin. Lampu dapur berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap menyelimuti. Hanya dua mata merah itu yang terlihat. Sosok itu berbicara lagi. Suaranya seperti dua suara sekaligus dalam dan serak. "Aku mendengar hatimu yang hampir hancur." Ibu Indah menelan ludah. Setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Aku tahu kau putus asa. Kau lapar. Kau ingin anak-anakmu hidup lebih layak." Ibu Indah menutup mulutnya dengan tangan. Terkejut. Bagaimana makhluk itu bisa tahu isi hatinya? "Siapa? Siapa kamu?" tanyanya terbata. Makhluk itu merendahkan badan. Wajahnya hampir sejajar dengan wajah Ibu Indah. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter. "Aku adalah penunggu tanah ini. Jin tua yang sudah ada sebelum kampungmu berdiri. Mereka yang tersesat, yang putus asa, selalu datang padaku." Tiba-tiba angin bertiup kencang dari belakang makhluk itu. Aroma amis bercampur tanah basah membuat Ibu Indah mual. Jin itu melanjutkan, "Aku bisa mengangkatmu dari kemiskinan, membuat warungmu penuh pembeli, membuat hidupmu tidak perlu lagi menangis setiap malam." Napas Ibu Indah goyah. Kalimat-kalimat itu seperti racun yang manis. Sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Tapi jin itu mendekat lebih dekat. Suaranya berubah seperti hembusan angin panas. Semua itu ada syaratnya. Ibu Indah menegang.
Apa syaratnya? Jin itu mengulurkan tangannya yang panjang. Jari-jarinya hitam dan kurus seperti ranting terbakar. Hubungkan dirimu denganku. Biarkan aku masuk dalam hidupmu. Kita lakukan ritual untuk mengikat perjanjian. Ibu Indah mundur selangkah. Ritual apa? Jin itu tersenyum lebar. Mulutnya sobek makin luas. Ritual persetubuhan. Tubuhmu menjadi pintu bagi kekuatan yang kuberikan. Ibu Indah langsung pucat. Tidak mungkin. Jin itu tidak marah. Ia justru tertawa lirih. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Kau menolak? Baik, besok usahamu makin hancur. Animu makin lapar. Kau akan melihat Raka berhenti sekolah. Nisa menangis setiap malam karena lapar. Pilihan ada padamu. Ibu Indah terdiam. Jin itu tidak hanya menawarkan kekayaan, ia mengancam masa depan anak-anaknya. Kepalanya pusing, pikirannya berputar cepat. Ia tahu, ini salah besar. Tapi ia juga tahu, hidupnya hampir tidak punya pilihan. Jin itu memutar lehernya dengan suara krek, lalu berkata, datanglah ke kebun bambu besar. Tengah malam nanti, di bawah akar pohon terbesar, di sana, perjanjian bisa dimulai. Atau semuanya berakhir untukmu. Setelah berkata demikian, tubuh jin itu mulai kabur. Berubah seperti asap hitam yang mundur ke kegelapan. Dalam beberapa detik, ia menghilang. Namun sebelum ia lenyap sepenuhnya, suaranya terdengar lagi di telinga Ibu Indah. Aku menunggumu, Indah. Setelah makhluk itu hilang, Ibu Indah jatuh, terduduk di lantai. Tubuhnya lemas. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia memandang ke arah kamar, Raka dan Nisa. Anak-anak itu tidur tanpa tahu rumah mereka baru saja didatangi iblis. Segala rasa takut, jijik, putus asa, dan kemarahan bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Lalu di sela rasa panik itu, muncul sebuah pikiran gelap. Apa benar? Ini satu-satunya jalan agar kehidupanku berubah? Tengah malam tiba. Bulan tertutup awan. Angin dingin membuat seluruh kampung sunyi. Dengan langkah gemetar, Ibu Indah melewati pintu belakang rumah. Ia mengenakan selendang tipis. Berjalan menuju kebun bambu yang hitam dan rimbun. Daun-daun bambu bergesekan, seperti ribuan bisikan yang mengantar kedatangannya. Sampai akhirnya, ia berdiri di depan pohon bambu terbesar, yang akarnya keluar dari tanah, seperti tangan raksasa. Di bawah akar itu, muncul bayangan merah menyala. Jin itu sudah menunggu. Selamat datang, Indah. Suaranya memanjang, penuh kemenangan. Disinilah segalanya akan dimulai. Di tempat ini, Ibu Indah akan menyerahkan dirinya pada kegelapan demi masa depan yang ia sendiri tidak yakin akan bisa ia bayar. Malam itu menjadi malam yang Ibu Indah tidak pernah lupa seumur hidupnya. Di bawah akar bambu besar, ia menyerahkan tubuhnya kepada sosok jin itu. Ritual yang dilakukan penuh kegelapan, suara-suara aneh, dan aroma tanah basah bercampur darah. Setelah ritual selesai, tubuhnya terasa panas, seperti ada api kecil yang merayap di seluruh kulitnya. Jin itu berbisik di telinganya, mulai besok, rezekimu berubah. Dunia akan berlutut kepadamu. Setelah itu, ia menghilang menjadi kabut hitam yang terserap ke dalam tanah. Ibu Indah berjalan pulang dengan langkah sempoyongan. Setiap angin malam yang lewat seperti membawa suara-suara yang menertawakan ketidakberdayaannya. Sampai di rumah, ia langsung roboh di lantai dapur, menangis tanpa suara. Pagi menjelang, untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Ibu Indah bangun dengan tubuh terasa lebih kuat. Ada energi lain yang tidak ia mengerti bergerak dalam dirinya. Ia membuka warung seperti biasa, menyalakan tungku asap untuk ayam-ayamnya. Namun ada satu hal yang mengganggu. Ayam-ayam yang ia asap mengeluarkan bau berbeda, lebih tajam, lebih sedap. Seperti ada rempah-rempah baru yang tidak ia tambahkan. Bahkan asapnya berwarna lebih pekat. Aneh, gumamnya. Namun ia mencoba mengabaikan. Sekitar pukul 8, hal yang aneh terjadi. Satu orang lewat di depan warungnya. Biasanya mereka hanya menoleh sebentar, lalu pergi ke warung Pak Denny. Tapi kali ini, orang itu menghentikan langkahnya.
ia menatap ayam asap di etalase. Matanya berkedip-kedip, seperti terpikat. "Bu, ayamnya kok harum banget. Saya beli satu." Ibu Indah terkejut, tapi ia melayaninya. Tak lama, 2 orang lain datang, lalu 5 orang. Lalu antrean kecil terbentuk. Bahkan ada yang berkata, "Entah kenapa baunya bikin ketagihan, Bu." Padahal ia tahu ia tidak menambah resep apapun. Ibu Indah mulai merasa keringat dingin muncul di punggungnya. Tapi pada saat yang sama, hatinya diliputi rasa lega dan bahagia. Warungnya akhirnya ramai lagi. Di seberang jalan, Pak Denny melihat ke arah warung Ibu Indah sambil mengerutkan alis. "Loh, kok ramai? Biasanya sepi." Ia berdiri di depan warungnya sendiri, menatap dengan rasa tidak percaya. Bahkan beberapa pelanggan yang sering beli ayam goreng kremes di warungnya berpindah ke warung Ibu Indah. "Ini nggak benar," gumamnya. Namun ia belum curiga apa-apa. Menjelang siang, warung Ibu Indah ludes. Tidak ada satu potong ayam pun tersisa. Ibu Indah sampai duduk terengah-engah. Tangannya bau asap, rambutnya berantakan. Tapi ia merasa gembira, semacam kegembiraan yang membuat seluruh tubuhnya panas. Dingin, rezeki mulai mengalir. Uang yang masuk hari itu lebih banyak dari 1 minggu terakhir. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Saat ia sedang membereskan warung, seseorang lewat sambil berbisik lirih. "Bu, tadi saya lihat ayam ibu di tungku. Warnanya bukan cuma coklat atau hitam gosong, tapi agak keunguan. Kayak bukan ayam biasa." Ibu Indah langsung menegang. Keunguan, ia buru-buru memeriksa tungku. Dan benar sisa arang yang menempel di besi pemanggang berwarna tidak normal. Ada semburat ungu gelap. Seperti warna darah tua yang mengering, hatinya mencelos. Ini bukan rempah, ini bukan keajaiban biasa. Ini ulah jin itu. Malam tiba cepat. Setelah menidurkan Nisa dan Raka, Ibu Indah duduk sendiri di ruang tengah. Mencoba meredakan rasa takut, namun tiba-tiba lampu berkedip 3 kali. Angin dingin berhembus dari arah dapur, dan terdengar suara langkah kaki padahal tanah dapur masih basah. Tok, tok, tok. Suara itu bukan suara manusia. Lebih berat, lebih dalam. Ibu Indah langsung bersembunyi di balik pintu kamar, hanya mengintip sedikit. Dari arah dapur, muncul kabut hitam pekat bergerak perlahan. Kabut itu berkumpul, berputar, dan membentuk wujud sosok tinggi yang ia temui malam sebelumnya. Jin itu menatapnya sambil tersenyum lebar. "Nah, sekarang kau lihat hasilnya." Ia tertawa pelan. "Warungmu dipenuhi manusia, dan akan lebih ramai lagi. Jika kau terus memenuhi keinginanku." Ibu Indah bergetar. Kenapa ayamnya jadi berubah? Jin itu menatapnya dengan mata merah menyala. Suara dalam dan seraknya muncul lagi. "Karena kekuatanku mengalir lewat tubuhmu dan masuk ke makanan itu. Mereka makan rezeki dariku, bukan rezeki dari tanganmu." Ibu Indah menutup mulutnya. "Apakah ini tidak apa-apa?" Jin itu tertawa lagi, lebih keras. "Tidak apa-apa, selama kau terus memberiku apa yang kubutuhkan." Ia mendekat, sangat dekat, sehingga napas panasnya mengenai wajah Ibu Indah. "Tubuhmu." Ibu Indah mundur ketakutan. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Namun sebelum ia bisa berteriak, jin itu menghilang secepat kabut tersapu angin. Tapi sebelum lenyap, ia membisikkan kalimat yang membuat darah Ibu Indah membeku. "Besok, siapkan lebih banyak ayam. Aku ingin warungmu menjadi pintu pertama menuju kekayaanku." Malam itu, Ibu Indah tidak tidur. Ia tahu, ia sudah tidak bisa mundur. Ia tahu, ia telah masuk dalam perjanjian yang sangat gelap. Dan ia juga tahu, besok, warungnya akan ramai. Tapi bukan hanya pembeli manusia yang datang. Ada sesuatu yang lain, yang mulai mengintip dari balik asap. Malam itu, langit di atas dusun Karangsari tampak berat. Awan gelap menggantung rendah, seolah menekan seluruh isi kampung. Angin yang biasanya hangat justru terasa dingin.
seperti hembusan dari celah liang kubur. Di rumahnya, Ibu Indah berdiri di depan cermin kamar. Tubuhnya gemetar, namun matanya menunjukkan tekad yang tidak bisa dibendung lagi. Ia menatap bayangannya sendiri lelah, letih, penuh tekanan. Sejak bisnis ayam asap goreng milik Pak Dini semakin ramai, dagangannya sendiri semakin sepi, tabungan makin habis, tagihan semakin menumpuk, dan dua anaknya yang masih remaja menatapnya penuh tanya setiap hari. Malam ini adalah malam yang pernah dihindarinya, malam untuk melakukan ritual itu. "Bu, Ibu mau kemana? Malam-malam begini?" Suara lirih anak bungsunya, Dita, terdengar dari pintu. Indah tersentak. Ia memaksa senyum. "Beli bahan buat besok, Nak." "Kamu tidur saja, Ibu. Cepat pulang." Dita tampak ragu, namun akhirnya kembali ke kamar. Saat pintu tertutup, senyuman Indah langsung lenyap. Ia meraih jaket hitam, menutup wajah dengan kerudung gelap, lalu melangkah keluar rumah. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi pun tahu bahwa ia tidak sedang berjalan menuju pasar, melainkan menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di ujung desa terdapat hutan kecil yang dikenal sebagai hutan keramat Bayu Ijo. Kata orang, tempat itu dulunya lokasi persembunyian aliran sesat. Ada yang bilang sering terdengar suara perempuan menangis. Ada juga yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Justru di tempat itulah paranormal yang ditemuinya Mbah Ranta memerintahkan ritual pesugihan dilakukan. Saat Indah tiba di mulut hutan, suasana terasa begitu ganjil. Tidak ada suara burung, jangkrik pun tak terdengar. Sunyi total. Mbah Ranta sudah berdiri menunggunya. Tubuhnya kurus, mata cekung, wajahnya seperti tidak pernah melihat sinar matahari. "Kowe wis siap, Ndah? Kamu sudah siap?" Indah menelan ludah. "Aku sudah, Mbah. Sekali kowe mlebuning ritual iki, ra ono dalan bali. Sekali kamu masuk ritual ini, tidak ada jalan kembali." Indah mengangguk, mencoba menghilangkan rasa takut yang menusuk dari dalam dada. Mbah Ranta membakar kemenyan hitam yang aromanya begitu menusuk, membuat kepala Indah pening. Di tanah, ia menggambar simbol-simbol aneh menggunakan darah ayam hitam yang tadi ia sembelih sendiri, duduk di tengah lingkaran. "Tutup mata. Tutup mata, jangan buka. Apapun yang kamu dengar." Suara Mbah Ranta terdengar berat. Indah menurut. Jantungnya berdegup kencang, kakinya dingin. Mbah Ranta mulai membaca mantra. Suaranya lirih pada awalnya, lalu berubah menjadi serak dan dalam, seperti dua suara bersamaan. Angin mulai berputar mengelilingi Indah, meski tidak ada pohon yang bergerak. Lalu, "Indah!" Suara itu datang entah dari mana. Lembut, namun sangat gelap. Seperti suara yang bukan berasal dari dunia manusia. Indah terlonjak. "Itu suara siapa, Mbah?" "Tutup mata. Jangan bicara selain jika dia bertanya." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di belakang telinganya. "Kamu memanggilku karena ingin kekayaan cepat?" Indah memaksa membuka mulut, meski lidahnya terasa berat. "Iya." Tiba-tiba hawa panas menyelimuti tubuhnya, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mendekat, sangat dekat. Aroma tanah basah bercampur anyir memenuhi hidungnya. "Aku bisa memberimu itu. Kedai laris, cabang banyak, uang mengalir tanpa henti." Indah menahan napas. Namun, sebagai gantinya, suara itu berubah kasar. Napasnya terdengar seperti binatang buas yang sedang mengendus mangsa. "Kamu harus memberikan tubuhmu sebagai pengikat perjanjian." Jantung Indah membeku. Ia ingin menolak, tapi wajah kedua anaknya melintas di pikirannya. Kebutuhan sekolah, biaya hidup, hutang yang tak terselesaikan. Aku siap." Suara Indah bergetar. Lalu, ia tidak dapat melihat jelas karena matanya diperintahkan tetap tertutup. Tapi ia dapat merasakan tangan yang dingin dan kasar menyentuh bahunya. Nafas panas bercampur bau busuk
menyusup di belakang leher. Tubuh Indah, kaku, ketakutan, namun ia tidak bergerak. Dan pada malam itu, di tengah lingkaran ritual yang digambar dengan darah ayam hitam, Indah menyerahkan dirinya kepada sosok jin yang akan mengikat hidupnya pada pesugihan terlarang. Saat ritual selesai, Indah jatuh tersungkur ke tanah, tubuhnya lemah. Keringat membasahi wajahnya. Bahranta mendekat, menyerahkan kain untuk menutup tubuhnya. Mulai besok, rezekimu akan terbuka. Tapi ingat, jin itu akan meminta jatahmu setiap bulan. Jangan pernah ingkar. Indah hanya bisa mengangguk, meski ia tidak tahu apa yang menantinya ke depan. Namun satu hal pasti, pada malam itu, hidup Indah sudah tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Pagi setelah ritual di hutan itu, Indah bangun dengan tubuh remuk seperti habis dianiaya. Setiap sendi terasa sakit, lehernya kaku, dan kepalanya berat. Namun yang paling terasa adalah ia tidak sendirian. Ada hawa dingin yang mengikuti dirinya. Bahkan ketika matahari pagi sudah tinggi, ia memandang dapurnya yang berantakan. Ayam-ayam asap yang ia olah semalam harusnya masih mentah. Tapi anehnya, ayam-ayam itu sudah matang, berwarna kecoklatan sempurna, dan aromanya sangat menggugah selera. Indah terkejut. Siapa yang masak ini? Tidak ada jawaban. Hanya hembusan angin yang lewat di belakangnya. Ia menggigit bibir. Ini tanda awalnya. Perasaan takut dan bingung bercampur. Tapi ia tetap membuka kiosnya hari itu. Biasanya, warungnya sepi. 5 hingga 7 pelanggan saja sudah sangat bagus. Namun hari ini, antrian mengular sampai keluar jalanan. Orang-orang bertanya tanpa henti. Bu, ayam asapnya kok aromanya ngangenin banget ya? Bu, saya mau 5 porsi lagi. Baru hari ini lewat sini, tapi bau ayamnya bikin saya mampir. Indah nyaris tidak berhenti bergerak. Tangannya terus menggoreng dan menyajikan, keringat mengalir, tetapi rasa lelah seperti tidak ada. Semua berjalan begitu lancar, bahkan terlalu lancar. Sore hari, uang yang ia hitung hampir 2 kali lipat dari biasanya. Indah memandangi tumpukan uang itu dengan gemetar. Ini baru permulaan. Malamnya, ketika semua tidur, Indah duduk sendiri di ruang tengah. Lampu sengaja ia redupkan. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruangan. Lampu bergetar, lalu padam detik kemudian. Dalam gelap, suara itu datang. Indah menelan ludah. Kamu, sudah? Datang. Siluet hitam muncul di sudut ruangan. Bentuknya tidak jelas. Tingginya sekitar 2 meter. Dengan tubuh seperti asap yang terus berubah bentuk. Kau sudah menerima bantuan pertamaku. Indah merapatkan tubuhnya pada sofa. Tangan bergetar. Terima kasih. Terima kasih. Bayangan itu bergerak mendekat, seperti meluncur di atas lantai. Mulai besok, warungmu akan semakin ramai. Sebentar lagi, kau bisa membuka cabang. Indah memejamkan mata. Lalu, apa yang kamu mau sebagai gantinya? Sosok itu mengeluarkan suara rendah, seperti tawa yang dipaksa. Kau sudah tahu jawabannya. Tubuh Indah mendadak kaku. Nafas dingin menyentuh lehernya. Sosok itu menyentuh dagunya dengan jari-jari hitam yang panjang, seolah mengingatkan bahwa ia adalah pemilik Indah sekarang. Jangan lewatkan bulan ini. Jika kau ingkar, aku mengambil lebih dari sekadar tubuhmu. Indah terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Namun ia mengangguk pelan. Aku tidak akan ingkar. Segera setelah itu, sosok itu lenyap. Lampu kembali menyala seperti tidak ada apa-apa. Hawa dingin menghilang, digantikan keheningan menakutkan. Beberapa hari kemudian, keajaiban-keajaiban lain terjadi. Ayam-ayam yang ia beli selalu tampak segar. Meski ia tidak pernah menyimpannya dengan benar. Minyak goreng yang harusnya cepat habis, tetap penuh. Pelanggan makin berdatangan, seolah dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata. Orang-orang dari kota bahkan mulai datang hanya untuk mencoba menu Indah. Sampai akhirnya, hari itu ada seseorang yang memperhatikan warung Indah dari jauh. Pak Denny,
Ia berdiri di seberang jalan dengan tatapan mencurigai. Kok bisa tiba-tiba seramai ini? Gumamnya. Ia melihat Indah tersenyum pada pelanggannya senyum manis. Namun di balik mata itu, ada sesuatu yang berubah. Mata Indah tampak cekung dan gelap. Pak Denny mengernyit, ada yang nggak beres. Hari itu pula, ia mulai main kari-kari info tentang Indah dari tetangga sekitar. Beberapa hanya menggeleng. Ada yang bilang keberhasilan Indah ini aneh. Ada juga yang pernah melihat Indah keluar rumah tengah malam menuju arah hutan. Pak Denny semakin curiga. Tidak mungkin ini cuma keberuntungan. Namun, ia tidak tahu bahwa kecurigaannya akan membawanya pada kengerian yang jauh lebih besar. Dan di sisi lain, Indah yang hidupnya kini mulai dipenuhi uang tidak sadar bahwa semakin besar keuntungan yang didapat, semakin besar pula bayaran yang harus ia serahkan. 3 bulan setelah ritual itu, kehidupan Indah berubah drastis. Warung kecilnya yang dulu sepi, kini berkembang menjadi 5 cabang. Setiap hari, pengunjung berdesakan sampai menutup jalan. Bahkan beredar rumor bahwa aroma ayam asapnya bisa memanggil orang dari radius ratusan meter. Namun, di balik kegemilangan itu, ada hal-hal aneh yang mulai dirasakan orang-orang di sekitarnya. Di cabang pertamanya, karyawan bernama Sari sering mengeluh, "Bu, setiap malam kalau kita tutup, saya lihat bayangan hitam berdiri dekat tungku dapur." Indah langsung menegur keras, "Jangan ngomong sembarangan, itu cuma halusinasi kamu." Tapi tatapan Indah saat itu membuat Sari yakin majikannya sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa pelanggan yang makan pada malam hari mengaku merinding tanpa alasan. Ada seorang bapak tua yang berbisik pada teman makannya, "Aku lihat ada tangan hitam panjang keluar sebentar dari dapur, terus hilang." Temannya menanggapi dengan tawa gugup. "Tangan apa? Nyelonong gitu? Serius?" "Tangan itu kurus, jarinya panjang, kayak bukan manusia." Tawa itu langsung hilang. Sementara warung tetap ramai. Aura yang menyelimuti kabang-kabang itu makin lama makin mencekam. Dan di rumah utama, pusat dari semua pesugihan, kejanggalan yang lebih ekstrim terjadi. Suatu malam, Raka anak Indah yang berusia 16 tahun bangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang tengah. Ia mengintip dari celah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun langkah itu masih terdengar, berputar-putar seakan ada seseorang mondar-mandir. Dan tiba-tiba, suara berat terdengar berbisik tepat di belakang telinganya. "Tidur, anak kecil." Raka terlonjak. Tubuhnya terpental ke belakang. Namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Sejak malam itu, ia selalu tidur dengan lampu menyala. Dita, adiknya yang berusia 11 tahun, juga sering menangis tengah malam karena mimpi buruk yang sama. Ada bapak tinggi hitam yang duduk di sudut kamarku. Indah gelisah. Ia tahu penyebabnya. Jin itu mulai menampakkan diri pada keluarganya karena hubungan mereka makin erat. Dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, ketika semua tidur, angin tiba-tiba bertiup dari jendela kamar Indah. Lampu meredup, lalu padam. Sosok itu muncul, lebih jelas, lebih gelap, lebih mengerikan. Tubuhnya memanjang seperti asap pekat, dan matanya merah menyala seperti bara. "Indah," suara itu menggema, membuat dinding bergetar. "Aku sudah menepati bagianku." 5 cabang, uang mengalir. Nama yang mulai terkenal. Ia mendekat, menyentuh dagu Indah dengan jari-jari panjangnya. "Sekarang giliranmu menepati kewajiban bulan ini." Tubuh Indah langsung kaku. Ia tahu maksudnya. Dengan suara bergetar, ia mengangguk. "Aku siap." Bayangan itu menyelimuti tubuhnya, dingin menembus tulang, seolah jiwanya ditarik keluar sedikit demi sedikit. Setiap sentuhan dari makhluk itu membuat Indah merasa setengah hidup setengah mati. Ketika ritual hubungan itu selesai, Indah jatuh tersungkur. Tubuhnya lemas. Jin itu tertawa rendah. "Semakin banyak cabangmu, semakin besar keinginanmu. Semakin besar bagian yang harus kau bayar." Lalu ia menghilang. Di balik tubuh Indah yang berkeringat dan gemetar, ada satu kenyataan pahit menghantui pesugihan ini.
tidak pernah berhenti memberi, dan tidak pernah berhenti menagih. Di sisi lain kampung, Pak Denny semakin curiga karena bisnis Indah berkembang terlalu cepat. Ia mendengar kabar bahwa di cabang Indah sering terjadi kejadian ganjil. Malam itu, ia diajak oleh tetangganya Bu Ruminah yang tanpa sengaja melihat Indah keluar rumah lewat tengah malam menuju arah hutan. "Pak, saya lihat sendiri dia jalan sendirian ke hutan sambil bawa kain putih." Bukan pertama kali. Mendengar itu, wajah Pak Denny mengeras. "Aku tahu. Ini sudah terlalu aneh. Usaha secepat itu bukan hal normal." Ia menghela napas panjang. "Kita harus cari orang pintar. Kalau tidak, kampung ini bisa kena getahnya." Tekad Pak Denny sudah bulat. Ia akan menghentikan pesugihan Indah, apapun risikonya. Angin malam di dusun Karangsari berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang tak terlihat. Hari itu, rumor tentang keanehan warung-warung milik Indah sudah menyebar. Banyak yang membicarakan soal bayangan hitam, suara langkah tanpa wujud, hingga pelanggan yang tiba-tiba pingsan karena merasa diikuti makhluk gaib saat pulang. Namun di balik semua bisik-bisik itu, ada satu orang yang benar-benar bergerak. Pak Denny. Malam itu, Pak Denny ditemani Bu Ruminah dan satu tetangga lainnya, Pak Darmo. Mereka diam-diam mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Terkenal karena bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata, Mbah Sukro. Rumahnya gelap, hanya diterangi pelita. Ketika mereka mengetuk pintu, suara berat dari dalam berkata, "Aku sudah tahu, kalian akan datang." Mereka saling berpandangan. Pak Denny menelan ludah, lalu maju paling depan. "Mbah, kami ingin minta bantuan tentang Indah." Mbah Sukro membuka pintu perlahan, wajahnya pucat dengan mata yang dalam seperti sumur. Tanpa banyak bicara, ia mempersilakan mereka duduk. Setelah mendengar cerita lengkap dari Pak Denny, Mbah Sukro hanya mengangguk pelan. "Aku sudah merasakan kegaduhan halus beberapa bulan ini, sumbernya dari perempuan itu." Pak Denny mencondongkan tubuh. "Benarkah dia melakukan itu?" Mbah Sukro menarik napas panjang. Ia telah terikat pesugihan jin pemangsa. Jin yang rezekinya cepat, tapi tumbalnya mengerikan. Suasana ruangan mendadak mencekam. Pesugihan itu sudah mulai bocor ke dunia manusia. Lanjut Mbah Sukro. Pak Darmo mengerutkan kening. Maksudnya, Mbah Sukro menatap mereka satu persatu. Semakin besar usaha Indah, semakin besar pula energi makhluk itu. Ia butuh lebih banyak makanan, dan makanan makhluk ini bukan ayam. Bu Ruminah menutup mulut, wajahnya pucat pasi. Pak Denny langsung berdiri. "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Mbah Sukro bangkit, mengambil semangkuk air dan seikat jarum hitam. "Aku bisa memutus jalannya, tapi risikonya besar. Jika jin itu marah, bisa menyerang siapapun yang mencoba menghalanginya." Pak Denny mengepalkan tangan. "Aku tidak peduli. Jika pesugihan itu dibiarkan, kampung kita bisa rusak." Mbah Sukro menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Baik, tapi sebelum aku bergerak, kalian harus melihat sendiri bukti bahwa jin itu benar-benar ada." Malam berikutnya, sekitar jam 1 pagi, mereka bertiga diam-diam mengintai rumah Indah. Lampu rumah gelap, anak-anaknya sudah tertidur. Tak lama kemudian, sosok Indah muncul dari pintu belakang, memakai kerudung hitam dan membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Pemandangan yang sama seperti yang dilihat Bu Ruminah. Sebelumnya, Indah berjalan cepat menuju arah hutan kecil, tempat ia melakukan ritual pertama kali. Pak Denny berbisik, "Dia lagi ke sana. Ayo, ikuti." Namun mereka mengikuti dari jauh agar tidak ketahuan. Ketika Indah masuk lebih dalam ke hutan, suasananya semakin dingin. Suara hewan malam hilang, udara seperti membeku. Dalam cahaya redup bulan, mereka melihat Indah berhenti di tengah hutan. Ia membuka kain putih itu, dan isinya adalah ayam mentah, sirih, bunga kamboja, dan botol darah ayam. Mbah Sukro menggumam dari belakang pohon. Itu sesajen pemanggil jin pemangsa. Indah mulai membaca mantra. Suaranya serak, aneh, tidak seperti manusia normal yang mengucapkan doa.
Angin langsung berputar di sekelilingnya. Tanah gemetar pelan. Pohon-pohon di sekitarnya seperti menunduk. Lalu, sesuatu muncul di belakang Indah. Pak Denny hampir berteriak, tapi Mbah Sukro menahan mulutnya. Makhluk itu tinggi, hitam pekat, seolah tubuhnya kabut hidup. Matanya merah menyala. Sosok jin itu membungkuk di belakang Indah, seperti suami yang memeluk istrinya. Indah terisak kecil. Tubuhnya bergetar hebat saat makhluk itu menyentuhnya. Pak Denny merasa seluruh tubuhnya merinding sampai tulang. Bu Rumina hampir pingsan. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah. Rezeki cabangmu sudah kuperbesar. Namun bulan ini, aku ingin lebih. Indah hanya mengangguk pasrah. Saat ritual itu masih berlangsung, ranting di bawah kaki Pak Denny patah. Krek. Jin itu berhenti bergerak. Matanya perlahan beralih dari Indah, menuju arah mereka mengintai. Bu Rumina menutup mulut, tubuhnya gemetar. Pak Denny terpaku, nafas tercekat. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram, dalam dan menakutkan. Ada manusia lain yang melihatku. Dengan kecepatan luar biasa, bayangan hitam itu bergerak ke arah mereka meluncur, seperti kabut menghunus. Pak Denny hampir tidak bisa bergerak. Tapi sebelum makhluk itu menyentuh mereka, Mbah Sukro menancapkan jarum hitam ke tanah dan menyebut mantra tajam. Terdengar ledakan cahaya kecil. Bayangan itu terpental mundur, meraung marah. GR hutan bergetar. Burung-burung terbang panik. Indah terjatuh, menjerit seolah mendengar suara dari dua dunia sekaligus. Mbah Sukro berteriak, "Cepat lari, dia belum bisa menembus batas jarum ini." Tapi, tidak akan lama, mereka berlari sekuat tenaga keluar dari hutan. Nafas terengah-engah, keringat dingin mengalir. Perasaan seperti ada yang mengikuti dari belakang. Sesampainya di jalan desa, Mbah Sukro berhenti dan berkata dengan wajah serius, "Pesugihan Indah sudah terlalu dalam. Jin itu sudah menjadi suaminya. Untuk memutusnya, akan ada korban besar." Pak Denny menatapnya. Wajahnya keras. "Aku siap, aku akan lakukan apa saja untuk menghentikan itu." Mbah Sukro menatap langit yang mendadak memerah, seperti sebelum badai. "Kalau begitu, bersiaplah. Ini baru permulaan." Sejak kejadian di hutan itu, suasana di Dusun Karangsari berubah drastis. Angin malam terasa lebih dingin, anjing-anjing menggonggong tanpa henti, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan tinggi melintas di belakang warung milik Indah. Namun yang paling berubah adalah Indah sendiri. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan setiap malam ia terdengar menangis pelan dari kamarnya, seolah tubuhnya diperas habis oleh makhluk yang tidak pernah puas. Setelah melihat langsung ritual itu, Mbah Sukro tahu jalan pesugihan Indah harus diputus. Jika tidak, jinnya akan menuntut tumbal lebih besar, mungkin anak-anaknya. Malam itu, ia mengajak Pak Denny dan dua warga lain untuk melakukan upaya terakhir. "Makhluk itu sudah mengetahui wajah kalian," kata Mbah Sukro sambil menyiapkan sesajen penutup jalan. "Tapi jangan takut. Kita harus bertindak sebelum pesugihan ini menelan korban lain." Pak Denny mengangguk, meski wajahnya pucat. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" "Bantu aku jaga pagar gaibnya. Sisanya biar aku yang hadapi." Di rumahnya, Indah duduk di lantai ruang tengah, gemetar. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip lalu mati total. Suara itu datang. "Indah!" Sosok jin hitam itu muncul dari dinding. Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Rambutnya menjuntai panjang, matanya merah membara. "Cabangmu sudah besar. Uangmu sudah mengalir deras." Jin itu mendekat, napasnya dingin menembus kulit Indah. "Tapi sekarang, bulan ini, aku butuh lebih." Indah menunduk ketakutan. "Please, jangan ambil anak-anakku."
Jin itu tersenyum dengan mulut lebar sampai telinganya. "Kalau begitu, kau sendiri saja yang menjadi bayarannya." Indah menjerit, namun suara itu terperangkap dalam tenggorokannya. Tubuhnya terangkat seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Jari-jari panjang Jin itu menancap ke kulit Indah. Kulitnya retak, urat-uratnya menegang. Indah meronta, namun tidak bisa lari. Sementara itu, kedua anaknya terbangun karena mendengar suara aneh dari ruang tengah. Bu, kamu kenapa?" Mereka melihat ibunya melayang di udara, diselimuti kabut hitam. Tubuh Indah terpelintir, mulutnya terbuka tanpa suara. Mata ibunya memohon pertolongan. Raka menjerit keras, "Mbak, bantu!" Tapi tidak ada yang bisa dilakukan dua anak kecil itu. Pada saat bersamaan, Basukro mulai ritual pemutusan pesugihan. Ia menancapkan jarum hitam, menumpahkan air doa, dan mengucapkan mantra panjang. Namun tiba-tiba, darah segar mengalir keluar dari sesajen penutup jalan. Bau anyir menyebar cepat. Basukro terkejut. Ini tandanya makhluk itu sedang mengambil tumbalnya. Pak Deni panik. "Mbah, cepat hentikan, Indah bisa mati." "Justru kita harus menutup sekarang. Kalau tidak, jinnya akan terus mengejar semua orang." Ritual diteruskan, langit bergemuruh, pohon-pohon berderak, tanah bergetar seolah ada yang berusaha keluar dari bawahnya. Dari kejauhan terdengar suara mengaum, "Grah!" Suara itu bukan suara manusia dan bukan suara hewan. Di rumah, jin itu memeluk tubuh Indah dengan kasar. Bayangan hitam menutupi seluruh tubuhnya. "Tugasmu sudah selesai, Indah. Sekarang giliranmu menjadi bagianku." Dengan cekikikan mengerikan, tubuh jin itu seperti membuka rongga gelap, menghisap Indah sedikit demi sedikit. Daging Indah seperti meleleh, kulitnya kering dalam hitungan detik. Rambutnya rontok, matanya membesar, meneteskan darah hitam. Raka dan Dita hanya bisa menangis, memanggil-manggil ibu mereka. Bu, jangan ambil ibu kami." Namun suara mereka hilang di telan malam. Dengan raungan terakhir, tubuh Indah terbelah seperti sobekan kabut, lalu lenyap masuk ke dalam tubuh jin. Tidak meninggalkan jasad, tidak meninggalkan jejak, hanya bau anyir dan jeritan yang menggantung di udara. Ketika Mbah Sukro mengancapkan jarum terakhir, langit memerah seperti terbakar. Jin itu tiba-tiba muncul di jalan, tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya karena memakan Indah. Ia menjerit marah, "Kalian berani mengganggu ikatanku!" Pak Deni hampir pingsan, Bu Rumina berteriak dan mundur. Jin itu hendak menyerang, namun Mbah Sukro berdiri paling depan dan berteriak, "Atas nama tanah ini, aku tutup jalanmu." Ia melempar garam hitam dan memecahkan kendi air doa. Sar! Api biru menyala di tanah, membuat jin itu mundur. Ia meronta, tubuhnya meregang panjang seperti asap terbakar. "Aku tidak! Ini belum selesai!" Tubuh jin itu akhirnya terpecah menjadi kepingan kabut hitam, lalu menghilang dengan raungan panjang. Keheningan menyelimuti desa. Pagi harinya, 5 cabang warung milik Indah ditutup oleh warga. Tidak ada lagi bau ayam asap yang menggoda, tidak ada pelanggan, dan tidak ada yang berani menyentuh bangunan itu. Di rumah Indah hanya ditemukan kain hitam robek dan bercak darah kering. Tidak ada jasad. Anak Indah dibawa oleh tetangga karena trauma berat. Dan seluruh desa tahu, apa yang terjadi malam itu bukanlah perkara manusia. Pak Deni berdiri menatap jalan di depan rumahnya, wajahnya lelah. Kalau dari awal dia tidak pakai jalan pintas. Tapi ia tahu,
Malam itu ia juga hampir mati, dan ia tidak akan pernah melupakan jeritan terakhir indah yang menghantui pikirannya setiap malam. Di ujung desa, Mbah Sukro hanya berkata, pesugihan itu memberi, tapi selalu menagih nyawa. Angin berhembus pelan, membawa aroma samar ayam asap, seolah mengingatkan bahwa bayangan jin itu mungkin saja masih mengintai. Dan cerita tragis indah menjadi peringatan bagi seluruh dusun. Jalan pintas tidak pernah benar-benar gratis.